Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaki Darmawan dari kelas 12 MIPA 2. Saya ingin mempresentasikan hasil praktikum tentang percobaan korosi logam pada paku. Percobaan korosi logam. Tujuan dari percobaan ini adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi proses terjadinya korosi. Dasar teori. Korosi dalam istilah sehari-hari kita kenal sebagai peristiwa perkaratan. Korosi ini sebenarnya merupakan peristiwa oksidasi logam oleh gas oksigen yang ada di udara, membentuk oksidasinya. Proses korosi banyak menimbulkan masalah pada barang-barang yang terbuat dari besi. Walaupun logam lain kecuali logam mulia dapat juga mengalami korosi. Proses perkaratan pada besi dapat berlanjut terus sampai seluruh bagian dari besi hancur. Hal ini disebabkan oksidasi-oksidasi besi yang terbentuk pada peristiwa awal korosi akan menjadi katalis atau otokatalis pada peristiwa korosi selanjutnya. Hal itu berbeda dengan peristiwa korosi pada logam Al atau Zn. Logam-logam ini tidak mulia, bahkan mempunyai nilai E lebih kecil dari besi. Berarti logam-logam ini lebih cepat teroksidasi. Namun oksidasi Al atau Zn yang terbentuk melekat pada logam bagian dalam dan bersifat melindungi logam dari proses korosi. Selanjutnya, oleh sebab itu logam Al dan Zn tidak akan hancur karena korosi seperti pada logam besi. Peristiwa korosi akan lebih cepat terjadi jika barang berada di udara, lembab atau terkena air. Karena selain uap air di udara juga terdapat gas-gas lain seperti CO2 atau SO2 yang dengan air akan membentuk larutan H2CO3 atau H2SO4 yang bersifat elektrolit. Untuk membuktikan hal tersebut, maka kami melaksanakan percobaan korosi logam tersebut. Rumusan masalahnya adalah pertama, apa faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi atau perkaratan pada besi. Kedua, bagaimana proses terjadinya perkaratan pada besi. Ketiga, bagaimana mencegah terjadinya korosi. Alat dan bahan. Pertama, paku besi 2 buah paku 10 cm dan 8 buah paku 5 cm. Kedua, gelas aqua 6 buah, air setengah gelas aqua, air mendidih 1 gelas aqua, minyak goreng setengah gelas aqua, kristal CaCl2 2 gram, kapas, yang terakhir plastik bening sebagai penutup gelas dan karet. Dan ada juga amplas 2 lembar. Langkah kerjanya, pertama ambil 6 buah gelas aqua, kemudian isilah 120 ml air suling ke dalam gelas 1. Isilah 2 gram kristal CaCl2, kemudian kapas kering ke dalam gelas 2. Isilah 120 ml minyak goreng ke dalam gelas 3, dan isilah dengan penuh air mendidih ke dalam gelas 4. Yang kedua, amplaslah 10 batang paku besi hingga betul-betul bersih. Kemudian masukkan masing-masing 2 buah ke dalam tabung reaksi pada langkah 1. Tutup gelas 2 dan 4 dengan plastik dan karet. 4. Simpanlah gelas-gelas tersebut selama 3 hari, kemudian amati perubahan-perubahan yang terjadi. Hasil pengamatannya. Bisa dilihat dari tabel ini, paku yang dimasukkan ke dalam air suling, hari pertama sudah mulai berkarat, tapi baru sedikit. Hari kedua berkarat dan hari ketiga berkarat. Sedangkan yang di air mendidih, sama seperti di air suling. Hari pertama sedikit berkarat, hari kedua berkarat, hari ketiga berkarat. Yang dimasukkan ke dalam minyak goreng, hari pertama tidak berkarat, hari kedua tidak berkarat, hari ketiga tidak berkarat. Yang terakhir CaCl2 dan kapas. Hari pertama tidak berkarat, hari kedua tidak berkarat, hari ketiga tidak berkarat. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa paku yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air suling yang terbuka mengalami korosi karena adanya oksigen dan air. Yang kedua, paku yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air mendidih dalam keadaan tertutup mengalami korosi karena terdapat air.
Paku yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi minyak goreng dalam keadaan terbuka tidak mengalami korosi, karena minyak goreng tidak mengandung oksigen dan minyak goreng menghalangi kontak antara paku dengan oksigen di udara. Paku yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi CaCl dan kapas dalam keadaan tertutup tidak mengalami korosi juga, karena tidak terjadi kontak langsung dengan oksigen dan air. Adalah foto-fotonya ya. Bisa dilihat paku paku di air suling terlihat berkarat dan di air mendidih juga demikian. Sedangkan yang dimasukkan ke dalam minyak dan CaCl ditambah kapas tidak berkarat. Pembahasan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi atau perkaratan pada besi. Faktor yang mempengaruhinya pada praktikum kali ini adalah air dan kelembapan udara atau oksigen. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi mungkin akan berjalan lebih lambat. Proses terjadinya perkaratan pada besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Ini ada gambarnya, proses terjadinya perkaratan ya. Pertama, Fe teroksidasi di daerah anoda logam. Yang kedua, elektron oksidasi Fe bermigrasi ke daerah yang bertindak sebagai katoda. Yang ketiga, oksigen bereduksi di daerah katoda. Dan yang terakhir, Fe2 teroksidasi menjadi Fe3+, dan timbullah karat atau F2O3. Korosi pada besi terjadi karena kontak dengan air pada besi tersebut. Ada yang menjadi anoda dan ada yang menjadi katoda. Ini adalah reaksi dari korosi atau perkaratan. Berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Logam-logam lain yang mempunyai nilai potensial elektrode lebih besar dari 0,4 volt akan sulit mengalami korosi, sebab dengan potensial tersebut akan menghasilkan reaksi kurang dari 0 atau negatif ketika kontak dengan oksigen di udara. Pencegahan korosi. Dari praktikum yang telah saya lakukan, ada dua cara pencegahan korosi. Yang pertama, melapisi paku dengan minyak goreng. Karena minyak goreng tidak mengandung oksigen atau air, dan minyak goreng menghalangi kontak antara paku dan oksigen di udara. Yang kedua, menghindari paku kontak langsung dengan oksigen dan air, karena korosi tidak akan terjadi bila logam tidak tersentuh dengan udara maupun air. Kesimpulannya adalah, faktor penyebab paku berkarat adalah adanya kontak langsung antara paku dengan oksigen dan air. Agar tidak terjadi korosi, kita harus menghindari paku kontak langsung dengan oksigen dan air dengan cara melapisi paku dengan minyak. Ya, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.